بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan kepada Ibu Dr. Rahma Wardani yang telah membacakan kalam wahyu ilahi ya, surat Al-Imran ayat 103 sampai 104. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah hadir ya dua pembicara yang luar biasa yang nanti kita nantikan ma'yudhu hasanahnya. Yang pertama kita akan mengambil tema yang sangat luar biasa, momen yang pas, yaitu terkait dengan kepahlawanan dan juga terkait dengan Mauludur Rasul ya, Maulid Nabi. Dan memang pada hakikatnya kita di sini ya, di forum ini kita memang berharap nantinya bagaimana caranya kita bisa meneladani semangat para pahlawan-pahlawan ini sebagai upaya berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya untuk di kalangan pemuda dan juga di kalangan Nasyiatul Aisyah. Baik, untuk yang pertama yaitu pemateri akan disampaikan ataupun dipaparkan oleh saudara kita Ustadz Salahuddin Zuhri SPD, dan terkait dengan materi kami persilahkan, dan apabila ingin melakukan share screen juga boleh, sudah kita buka.
Kepada Gus Solah kami persilahkan. Ini saya dulu, tidak Ustazah Dewi Mulyani dulu nih. Silakan Ustadz terlebih Oke, dahulu. Ya. Silakan. Monggo. Mohon izin Ustazah untuk memberikan terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang terhormat Ibunda Saniadi, pimpinan daerah Aisyah Purwakarta, Saniati, ya. Dan yang terhormat pula Ustazah Dewi Mulyani selaku pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Jawa Barat, beserta seluruh kawan-kawan pimpinan Nasyiatul Aisyah dan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Syukur alhamdulillah, dengan segala keterbatasan kita mampu diperjumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam media yang bisa mendekatkan sesuatu yang jauh dan menjadikan sesuatu yang susah menjadi gampang dengan hadirnya media Zoom meeting ini. Selanjutnya, ini sebenarnya kurang tepat ketika kemudian saya lebih dahulu untuk menyampaikan terkait materi, karena sesungguhnya saya ingin juga menggali banyak ilmu dari kawan-kawan, khususnya Ustazah Dewi Mulyani. Tapi tidak menjadi permasalahan, ada beberapa hal yang harus perlu kita perhatikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf ini Ustazah dan kawan-kawan semuanya. Saya itu kebetulan posisi hari ini lagi di Lamongan, Jawa Timur. Jadi baru kemarin sampai Lamongan dari Jogja. Kebetulan malam itu saya harus ngisi kajian, langsung berangkat ke Lamongan dan saya lupa. Ternyata laptop saya itu tidak terbawa. Sehingga ada beberapa materi yang ingin saya sajikan, tidak mampu saya sajikan pada kesempatan malam hari ini. Dan kebetulan juga pagi tadi dari Gresik lanjut sampai sekarang isi materi ini. Sehingga semoga saya diberikan kekuatan untuk mampu menyampaikan beberapa materi yang tentunya menjadi poin tersendiri untuk kita semua nantinya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara terkait dengan meneladani semangat pahlawan sebagai upaya berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka setidaknya kita juga harus memahami apa sesungguhnya yang menjadikan semangat itu muncul pada setiap diri pahlawan. Karena gini, ketika kemudian konteks yang kita inginkan adalah semangat yang terkandung di dalam diri para pahlawan, maka sesungguhnya itu adalah satu-satunya yang menjadi alat untuk mampu kita ambil pelajaran. Lah kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada disertasi dari Profesor Rifat, ya. Silakan nanti bisa dibuka disertasi Profesor Rifat itu. Beliau mengutip pernyataan Syekh Muhammad Abduh, atau tepatnya bapak ideologinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbicara tentang modernisasi Islam itu adalah ketika engkau mampu mengkontekstualisasikan
wahyu atau ayat Allah atau sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai solusi kehidupan. Berangkat dari pemahaman ini, saya ingin memulai lebih lanjut. Bahwasannya worldview yang dipunyai oleh seseorang itu menjadi alasan utama seseorang itu harus berbuat. Sebagaimana salah satu contoh gini, seorang bapak, ia akan berbuat yang terbaik untuk seorang anaknya. Kenapa? Karena ia mempunyai cita-cita, tujuan baik jangka pendek ataupun panjang untuk anaknya. Kalau dalam bahasa pendidikan, di dalam ahdafut tarbiyatul Islam, itu dikatakan ahdaful wasail, ahdaful wa aghraq. Tujuan jangka panjang dan pendek itu dipunyai seorang bapak. Sehingga ia memaksa diri harus memenuhi apa yang harus diadakan untuk anaknya. Begitu pula seseorang pejuang ketika ia mempunyai cara pandang terhadap sebuah hal, maka ia akan menjalankan apa yang ia yakini. Sebagaimana salah satu contoh, di depan saya ini ada gelas ini, berisikan air. Ketika kemudian saya yakin bahwasannya gelas ini isi air, dan cara pandang saya bahwasannya air ini mampu menghilangkan haus saya, dahaga saya, maka keyakinan, worldview saya terhadap air yang tidak beracun ini menjadikan saya mantap, yakin untuk mengambil gelas ini dan saya berdoa dan saya minum airnya. Artinya ada upaya berangkat dari sesuatu yang kita yakini. Lah, terlepas dari itu, Islam memberikan cara pandang, worldview kepada kita semua yang disebut dengan tauhid. Maka silakan nanti dibuka beberapa literatur, termasuk di antara yang ditulis oleh Buya Hamka. Doktrin-doktrin keimanan untuk kemerdekaan. Bukunya tipis itu. Tetapi itu salah satu semangat atau worldview orang-orang beriman pada saat itu sehingga ia berbuat. Maka dalam bahasa lain para ulama menjelaskan seperti ini. Ma talat fikratu mri'in qattun illa fahima wa ma fahima illa alima wa ma alima illa amila. Seseorang itu kalau sudah berpikir mendalam, maka ia akan faham terhadap apa yang ia pikirkan. Setelah ia faham, maka akan naik tingkatannya menjadi ia tahu. Sehingga biasanya orang kalau faham terus tahu terus manggut-manggut. Biasanya gitu. Nah, kayak Ustadz Nur Wahid itu manggut-manggut. Setelah manggut-manggut tahu, selanjutnya ia akan alima, amila, ia akan berbuat. Pahlawan karena ia membuka nas Al-Quran, membuka hadis baginda Nabi yang ia pelajari, yang kemudian ia telaah, terjemah, ia maknai, kemudian ia kontekstualisasikan berangkat dari pemahaman, pengetahuan, selanjutnya eksekusi. Maka sesungguhnya semangat yang pertama yang dipunyai para pahlawan itu adalah semangat tauhid. Lah, semangat tauhid itu disebut dengan worldview, cara pandang dia terhadap kehidupan. Nah, dalam hal ini ya kita selaku orang beriman muslim ya tauhid itu. Sehingga semangat yang dipunyai para pahlawan, hampir keseluruhan pahlawan yang menegakkan kemerdekaan kita, yang muslim tentunya, semua bersumbu dari kalimat tauhid. Walaupun coraknya, ragamnya nanti berbeda. Karena pemaknaan istilah tauhid ini nanti akan berkembang. Sejalan dengan perkataan Syekh Muhammad Abduh tadi, sebagai salah satu contoh, bisa dibuka dalam bukunya Ustadz Amin Rais, Ayahanda. Terkait pemaknaan tauhid
ketika berubah menjadi tauhid sosial. Karena pada saat itu dibutuhkan saat reformasi. Lihat tahun 90-an. Ada ceramah, tulisan, bahkan di kampus-kampus dengan kalimat suksesi. Artinya ada penggiringan sesuatu dari pemahaman yang ia pahami. Selanjutnya akan berbuah. Lah pendahulu para pahlawan termasuk tidak terlepas baginda Nabi Muhammad SAW, ia mempunyai pemahaman yaitu konsep Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan hidup selanjutnya ia perjuangkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti. Ketika ada kalimat ini adalah jalanku yang lurus, ini adalah pemahaman, keyakinan, cara pandang. Selanjutnya ada eksekusi untuk mengikutinya. Maka kemudian mengikuti itu terikat erat dengan sebuah tindakan. Maka kalau kemudian temanya upaya berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya sejalan. Silakan dibuka dalam beberapa literatur. Syekh Ali mengatakan gini, hasun nas alal khairi wal huda. Ajakan atau anjuran kepada seseorang untuk melakukan kebaikan dan memberikan petunjuk. Ya, itu makna daripada dakwah. Hasun nas alal khairi wal huda. Wa'muru bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa nahyu anil munkar, liyafuzu bimusa'adatil ajili wal ajili, dalam rangka kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Maka sesungguhnya kalau kita tarik benang merah, ketika orang mukmin mempunyai keimanan tauhid, ia akan berpikir sebagaimana tauhid, sesungguhnya dampaknya tidak hanya dunia atau kemudian kemerdekaan ataupun kejayaan, tetapi sesungguhnya dia berpikir tentang dua hal, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tetapi berbeda ketika pahlawan-pahlawan yang berangkatnya hanya sebatas karena nasionalisme. Biasanya semangatnya berbeda. Silakan ditengok Bung Tomo itu berangkat karena tauhid. Maka tidak ada siapapun yang ditakuti. Itu sejalan dengan ayat Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang dikatakan orang yang memakmurkan masjid di antara sifatnya adalah walam yakhsha illallah. Tidak mempunyai mental penakut, tidak mempunyai mental pengecut. Lah, itu pemahaman sehingga kemudian mampu dikontekstualisasikan dalam setiap kondisi. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya kurang tahu ini sampai jam berapa saya diberikan waktu ini. Semoga jangan terlalu panjang karena nanti saya butuh banyak masukan dari Ustazah Dewi ini. Jam 14, Ustaz. Jam 14. 14 Jawa Timur atau Jawa Barat? Papua. Oke, kalau Jawa Timur nanti jarak dengan Jawa Barat 15 menit. Oke, saya lanjutkan. Jadi gini, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah. Itu pula ternyata senada dengan tulisan Kiai Haji Suja. Kiai Haji Suja itu salah satu murid Kiai Ahmad Dahlan. Beliau lulusan Pondok Termas. Usia 19 tahun ia gabung di Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Suja menulis 7 falsafah dan 17 ayat Al-Quran yang menjadi pendidikan Kiai Ahmad Dahlan. Lah pada poin pertama Kiai Ahmad Dahlan menekankan, memberikan pengajaran falsafah yang pertama adalah hidup manusia itu di dunia sekali dan untuk bertaruh. Setelah kematian, akankah mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, ataukah kecelakaan? Artinya apa? Berpikirnya dari sebuah pemahaman untuk jangkauan yang panjang. Visioner lah bahasa kita. Dan selanjutnya falsafah itu dilanjutkan dengan kutipan perkataan ulama. An-nasu kulluhum mayitun. Setiap manusia itu sesungguhnya mati. Ilal ulama, kecuali orang yang berpengetahuan. Wal ulama'u mutahayyirun, dan ulama itu di dalam kebimbangan.
illal amilun, kecuali orang yang beramal. Wal amiluna ala wajalin, dan orang yang beramal pun juga dalam kegelisahan. Illal mukhlasun, kecuali orang yang ikhlas. Artinya ada 3 hal. Satu, kondisi umat itu memang tersesat, mati, nggak tahu arah. Yang kedua, yang tahu arah itu hanya ulama. Tetapi yang tahu arah, orang yang berpendidikan pun, itu sesungguhnya dalam kondisi was-was dan kondisi khawatir dengan kondisi nasibnya. Illal mukhlasun, kecuali orang yang ikhlas. Artinya apa? Pada ujung pangkal inilah yang dipunyai pahlawan. Berangkat dari worldview tauhid itu, yang ia fahami, ia kontekstualisasikan dengan semangat keikhlasan, sehingga tidak ada apa istilahnya, sesuatu yang mengganjal. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kutip pernyataan Syekh Syauqi. Beliau mengatakan gini, wala khaira fi man aqahul khurru wal burdu kaifa tuktasabu sifatil jaddi. Nah, ini salah satu daripada semangatnya para pahlawan. Bagaimana mungkin engkau akan memperoleh kejayaan sedangkan engkau menjadikan alasan kondisi panas ataupun dingin, kondisi eksternal ataupun internal. Kaifa tuktasabu sifatil jaddi. Maka bagaimana mungkin engkau mempunyai sifat kesungguhan? Padahal modal utama para pejuang itu kesungguhan. Nggak ada orang perang itu kemudian main-main, itu nggak ada. Maka modal utama diantaranya adalah kesungguhan. Maka ketika kesungguhan ini dipunyai, senada sejalan dengan kalimat di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kira engkau masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum ma ya'lamas sabirin. Padahal belum terbukti nyata kesungguhan. Lah, kesungguhan di sini menjadi modal ternyata. Menjadi modal di dalam menjalankan sebuah perjuangan. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita akan memahami bahwasannya kehidupan kita itu pada 2 hal. Yang pertama ini keyakinan, yang kedua ini pembuktian, yaitu pengorbanan. Ditegaskan oleh para ulama gini, kifduna ra'yika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadun. Tetaplah engkau berproses hidup di muka bumi ini dengan segala kemampuanmu, tetapi ingat hidupmu itu isinya cuma 2. 1, keyakinan. Sesuatu yang kita pahami. Selanjutnya keyakinan yang kita buktikan dengan perjuangan atau pengorbanan. Artinya ketika kita yakin, dengan kita belajar, kita menjadi pandai, maka kita berkorban, belajar membaca dengan letih, dengan kondisi apapun. Kita sekolah dengan kondisi apapun. Ada usaha ikhtiar untuk menuju itu. Lah, inilah yang kemudian saya kira sebagai salah satu alasan para pahlawan itu menjalankan perjuangan yang kemudian bisa kita tarik dalam konteks dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Yang pertama, pahlawan itu sesungguhnya mempunyai worldview yang jelas. Worldview yang jelasnya para pahlawan itu apa? Tauhid. Yang kedua, tauhid atau worldview itu akan berdampak pada sebuah pembuktian. Dan pembuktian itu tentunya harus seiring sejalan dengan rasa takut dan yang tidak menjadikan sebuah alasan yang barulah muncul istilah pahlawan, karena pahlawan itu bukan dicita-citakan, tetapi pahlawan itu adalah sebuah pengakuan. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, Ustadz Nur Wahid yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan sesungguhnya. Pejuang
yang kemudian digadang-gadang oleh seseorang itu tentunya berangkatnya tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika saya melemparkan sebuah pernyataan seperti ini, siapa yang mau perubahan? Pasti di antara kita acungkan jari, saya mau perubahan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mau berubah? Nah, ini sudah mulai. Semua menarik diri ini. Yang ketiga, siapa yang mau memimpin perubahan? Mental pejuang, mental para pahlawan itu tidak pada kondisi yang kedua. Nggak berani berubah. Apalagi mental yang ketiga, nggak berani memimpin perubahan. Maka pejuang berani berubah dan berani memimpin perubahan. Lah syarat berani berubah dan berani memimpin perubahan itu ada 3 syaratnya. Apa? Ia harus mempunyai 3 pilar. Wa arkanuhu salasa. Yang pertama al-ilmu. Ilmu. Pejuang itu punya ilmu sehingga ia tahu apa yang harus diperjuangkan. Yang kedua, al-hilmu. Di dalam berjuang ia harus punya strategi ataupun tahu pemetaan, santun. Kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim itu hikmah. Hikmah itu bijaksana dengan 3 tahap. Yang pertama fi'lun ma yambagi, apa yang dikerjakan itu benar. Yang kedua ala waqtil ladzi yambagi, timingnya harus tepat. Yang ketiga adalah ala wajhi ma yambagi, sesuai aturan main atau juklak yang ada. Lah pilar yang ketiga yang punyai pejuang itu apa? Al-anatu. Al-anatu apa? Yaitu kesabaran. Sehingga pejuang itu nggak gampang mutungan. Saya kasih contoh gini. Nabi Nuh alaihi salam usianya kurang lebih berapa Ustadz Nur Wahid usianya? 1000 kurang 50 tahun. Ya, kisaran 950-an ya. Berarti kalau 950 tahun sedangkan Nabi Nuh itu hanya memperoleh kisaran 80 pengikut, artinya kalau dikalkulasi berarti hanya 11 bulan 12 bulan lebih 4 bulanan lah. Kurang lebih itu. Atau nanti coba dihitung lagi. Artinya kalau 12 bulan lebih 12 bulan lebih 4 bulan, yaitu 1 tahun lebih 4 bulan. Sebelum itu Nabi Nuh mutung. Kira-kira dapat umat enggak? Atau gini saja sederhana. Siti Hajar yang setiap haji kita peringati dengan lari-lari kecil sa'i. Seandainya Siti Hajar merasa letih, lelah, tidak punya cita-cita, tidak punya pengharapan, tidak punya usaha, sehingga lari 3 kali dia capek, ngeluh, ben, anakku mati ya ben. Anak saya meninggal ya sudah. Ismail wafat ya sudah. Kan parah kalau demikian. Maka harus ada upaya-upaya keseriusan, kesabaran. Yang kapan batas itu harus berhenti, biar Allah yang menentukan. Biar Allah yang menjawab. Jadi pejuang itu tidak kemudian berpikir kapan selesai. Tapi apa yang harus ia lakukan. Jadi setiap hidupnya harus selalu berbuat. Bukan kemudian setiap hidupnya harus selalu menanti. Nah, berbeda kalau Ustadz Nur Wahid saat jomblo dulu selalu menanti. Kalau sekarang dinantikan mungkin. Itu pejuang. Jadi berbuat, bukan kemudian menunggu. Lah, selanjutnya di samping ada 3 pilar yang saya sebutkan tadi, al-ilmu, al-hilmu, al-anatu, ada satu tambahan yang ini sesungguhnya menjadi power dan menjadi apa ya? Menjadi ujung tombak di antara pilar yang lain. Apa itu? Al-hub. Ibu
Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan seperti ini. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubin iwadon au yadlubu minhu gharadan walakinal muhibbu mayyabdululat walaysa man tabdululah. Yang dikatakan sang pecinta sejati itu bukan seseorang yang berharap pemberian dari kekasihnya, tetapi ia dengan sudi hati berkorban memberi sesuatu kepada kekasihnya tanpa berharap imbalan kepada kekasihnya. Artinya apa? Ketika pejuang memahami tauhid sebagai worldview, maka ia akan berbuat memberi karena ia tahu kekasihnya adalah Allah, junjungannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak kemudian ia berharap menunggu bantuan. Ketika kemudian melihat penjajahan, maka bagaimana ia berpikir harus mampu mengentaskan dari penjajahan. Itu pahlawan namanya. Artinya berbuat memberi. Lah itu sejalan, spirit itu sejalan sebagaimana yang dikatakan oleh ulama wanita zaman tabi'in yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Wa aghlaqtu qalbi ala man adat. Hatiku sudah terkunci untuk mencintai selain Allah. Artinya fokus tujuannya sudah jelas. Sehingga pejuang tidak berharap kepada yang lainnya, tetapi ia senantiasa hanya berharap kepada Allah. Yang kelima, ia tidak mempunyai mentalitas sebagai mentalitas pengecut atau pecundang. Saya ulangi, tidak mempunyai mentalitas sebagai mentalitas pengecut atau pecundang. Salah satu nasihat dari Syekh Sankiti, beliau mengatakan gini, la tahzan ala thayyibatik fafis sama yubarakah. Jangan engkau bersedih kalau usahamu, ikhtiarmu, kebaikanmu tidak dihargai oleh orang lain. Karena sesungguhnya yang engkau harapkan adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pejuang tidak berharap kepada yang lain. Ia berharap kepada sang Khalik, bukan kepada sang makhluk. Nah, ini saya kira sebagai pengantar diskusi kita, sebagai closing statement nanti diskusi, monggo. Saya ingin mengutip satu ayat sebagai dorongan yang dimiliki oleh sang pejuang atau pahlawan. Surat At-Taubah ayat 41. Infiru hifafan wasiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para pejuang itu mesti baca kitab ini, mesti baca ayat ini. Berangkatlah engkau dalam kondisi ringan, wasiqalan ataupun berat. Ringan itu ya kita sehat, ringan itu ya kita waktunya luang, ringan itu ya kita berkecukupan, ringan itu ya punya jaringan, ringan itu ya masih mampu mendengar, mampu melihat, mampu berucap dan sebagainya. Wasiqalan ataupun kondisi tertekan, terhimpit, terintimidasi, berat, jauh, panas, dingin, apapun kondisinya, wajahidu fisabilillah. Bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta, finansial ataupun apapun, wa anfusikum, dan dengan jiwamu, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata itu jauh lebih baik jika engkau mengetahui. Lah ayat ini difahami dan terpatri di dalam setiap jiwa pejuang. Pada saat itu banyak pemuda yang menjadi pejuang, di antaranya Bung Tomo, Kaji Ahmad Dahlan, bahkan Nabi pada saat itu ya mungkin tergolong usia muda. Bahkan 10 sahabat Nabi yang dijamin surga itu semua muda. 3 usia 30-an, 2 usia 20-an, 5 diantaranya di bawah 20 tahun. Lah artinya apa? Itu terpatri sehingga dalam segala situasi apapun, sepelik apapun kondisinya, ia pasti akan memikirkan solusi-solusi karena ia berharap bertemu dengan sang kekasihnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu sebagai pengantar Ustadz Nur Wahid. Saya kembalikan kepada Ustadz, monggo.
Terima kasih kepada Ustadz Salahuddin Zuhri yang luar biasa memberikan motivasi kepada kita untuk meneladani para pejuang, para pahlawan, khususnya Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Baik, untuk sesi tanya jawab kita nanti ya setelah pemaparan materi dari pembicara yang kedua. Dan untuk pembicara yang kedua yaitu dari Nasyidul Aisyah pimpinan wilayah NA ya, Nasyidul Aisyah Provinsi Jawa Barat, yaitu Ustazah Dewi Mulani MPDI. Kepada Ustazah Dewi kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Nur Wahid dan Ustadz Salahuddin Zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Saniati dari pimpinan daerah Aisyah Purwakarta. Terima kasih Bunda sudah membersamai kami Nasyidul Aisyah dan pemuda Muhammadiyah untuk forum diskusi yang mulia ini. Yang kami banggakan kawan-kawan Nasyidul Aisyah, Bu Dr. Rahma, juga yang saya hormati Bapak Nur Wahid dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Purwakarta. Dan kawan-kawan Nasyidul Aisyah juga hadirin yang berkenan hadir di forum Zoom, dakwah Zoom ini ya. Pertama, alhamdulillah kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan perkenannya kita bisa bertemu dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berbesar hati, dan dalam keadaan penuh syukur tentunya. Dan salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, pahlawan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya saya malu kalau dibilang ustazah, karena saya bukan ustazah sebetulnya, Ustadz. Saya sangat jauh untuk menjadi seorang ustazah, belum ustazah ya. Tapi saya menjadi tergerak untuk apa ya? Sedikit menyampaikan dari ingatan saya yang pendek dan pengetahuan saya yang dangkal saja ya, untuk mengajak kawan-kawan untuk kemudian mendiskusikan bagaimana kita merefleksikan perjuangan para pahlawan dalam bergerakan bernasyatul Aisyah. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Dan kita tentu saja patut berbangga ya menjadi bangsa Indonesia yang kalau dalam apa ya, kita mungkin beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Pahlawan, Hari Pahlawan. Dan sebetulnya bangsa yang besar, kalau menurut siapa ya yang menyampaikannya tidak tahu, adalah mereka yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawan. Itu kan sejarahnya, kita tidak pernah melupakan sejarah jas merah, tidak melupakan para pahlawan, para pejuang, para panding pader daripada negeri ini. Itu mungkin. Nah, kemudian tidak berniat untuk kemudian mengajarkan kawan-kawan untuk kembali mengingat pelajaran sejarah, tetapi kalau boleh, kalau diizinkan, saya ingin kembali mengajak mengingat ulang kembali akan perjuangan sepak terjang para pahlawan muslimah di Indonesia. Bapak Ustadz Nur Wahid, izin saya boleh share screen? Sedikit saja. Boleh, mangga silahkan. Hatur nuhun.
Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita hendak memaknai kepahlawanan, apa sih kepahlawanan itu? Saya mengingat-ingat gitu dari tadi malam ya, apa sih gitu ya? Sebetulnya kalau ada nasihat dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat, Ibundanya Kurniati, ketika menyampaikan hakikat seorang pahlawan itu adalah seseorang yang bisa memberikan solusi pada saat manakala ia dalam keadaan keterbatasan. Jadi dia memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan umat dan bangsa, itulah pahlawan kalau menurut Bu Iya ya, dalam nasihatnya. Kemudian kalau saya melihat dari beberapa tulisan, kurang lebih pahlawan itu adalah seseorang yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin kalau sekarang itu sudah tidak zamannya lagi kita mengangkat senjata, berlari, bersembunyi, kemudian bertarung nyawa di medan perang, itu bukan saatnya lagi karena sekarang perjuangan kita sudah berubah. Pun perjuangan Nahdlatul Aisyah sekarang sudah beda lagi kita, gitu ya. Perjuangan Nahdlatul sekarang adalah perjuangan bagaimana Nahdlatul memperjuangkan kaum perempuan dan anak-anak sebagai core besar perjuangan Nahdlatul Aisyah. Nahdlatul berjuang melawan stunting, kemudian Nahdlatul berjuang melawan kebodohan kaum perempuan yang tertinggal mungkin ya, yang masih ada kan kebodohannya. Kemudian Nahdlatul Aisyah berjuang memperjuangkan literasi anak bangsa. Kemudian Nahdlatul Aisyah berjuang untuk melawan hal-hal yang tidak baik, memperjuangkan moralitas anak bangsa gitu kan, berjuang melawan ketidaksejahteraan, ekonomi keluarga, ekonomi kaum perempuan, berjuang melawan anak-anak yang kemudian tertindas, anak-anak yang kemudian mereka yang nasibnya tidak beruntung. Konteksnya mungkin seperti itu ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, ada beberapa mungkin yang saya angkat dalam diskusi kali ini. Pertama adalah perjuangan pahlawan. Di sini ada Nyai Ahmad Dahlan. Ini adalah pahlawan kita semua di Nahdlatul Aisyah, di Muhammadiyah, di Aisyah, pahlawan perempuan di Indonesia. Apa yang beliau perjuangkan, yang diperjuangkan oleh Nyai Ahmad Dahlan ini sesuatu yang luar biasa. Nyai Ahmad Dahlan melawan kebodohan yang pada waktu itu memang kaum perempuan relatif belum banyak yang dari segi literasi mampu gitu ya, belum bisa membaca, kemudian belum banyak yang pandai berhitung gitu kan. Literasi dasar pun masih ketinggalan. Kemudian Nyai Ahmad Dahlan mengajak untuk berjuang melawan diskriminasi. Karena waktu itu memang kaum perempuan masih sangat ketinggalan gitu ya dari laki-laki pada umumnya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah itu dari sejak zaman berapa abad yang lalu itu, betapa perempuan itu dihargai, betapa perempuan itu dihormati, betapa perempuan itu tidak didiskriminasi, bahkan menjadi seseorang yang dimuliakan. Nyai Ahmad Dahlan berjuang bersama suaminya, ini pasangan yang luar biasa, mungkin kita dibuat baper ya. Dua-duanya adalah pejuang, ini luar biasa teladan kita. Beliau mendirikan organisasi Aisyah dan memiliki perhatian khusus dalam bidang keagamaan. Pada waktu itu mungkin belum terbiasa kaum anak perempuan mengaji, kaum anak perempuan belajar membaca, tetapi bagaimana Nyai Ahmad Dahlan kemudian memfasilitasi, menyemangati gitu kan anak-anak perempuan untuk belajar agama, pendidikan umum formal, kemudian layanan kesehatan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ini luar biasa. Jadi kalau memang sebenarnya kalau ketika berpikir siapa sih pejuang perempuan di Indonesia, ya tidak jauh-jauh di antaranya adalah Nyai Ahmad Dahlan.
Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya R.A. Kartini, mungkin ada yang kontroversi juga terkait R.A. Kartini, tetapi setidaknya perjuangan beliau itu adalah tentang kesetaraan peran laki-laki. Walaupun sebetulnya dalam Islam, jadi setara di hadapan Allah itu ya setara kita ya, hanya mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang memang kita berbeda, tetapi tujuannya sama, mempunyai apa ya? Laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Beliau adalah sosok yang teguh pada waktu itu ya, konteksnya pada waktu itu seorang yang kritis karena belum umum mungkin seorang perempuan itu begitu ingin kemudian bangkit melawan ketidaksetaraan, berjuang dan berpendidikan sama dengan laki-laki itu, itulah yang kemudian merasa apa ya, membuat sosok Kartini itu menjadi kalau dulu galau kali ya, sehingga beliau memiliki semangat tinggi untuk berubah. Dia ingin semua perempuan maju dan mendorong semua perempuan pada waktu itu untuk bekerja keras. Jadi perempuan itu bukan seorang yang pengikut, perempuan itu adalah mitra, perempuan itu adalah sosok yang maju. Bahkan kalau saya berpikir dalam konteks kekinian, perempuan itu harus lebih kokoh dari laki-laki. Karena bahwa ada peran-peran yang banyak yang itu harus kemudian diambil oleh perempuan. Kadang saya melihat kalau di sekitar saya itu banyak ya, di Bandung itu daerah pabrik-pabrik itu perempuan, pejuang perempuan itu luar biasa. Kadang saya berpikir, ini zaman kok seperti ini gitu ya. Pas ketika pulang ke rumah, anak harus mendidik anak. Rasanya ini perjuangan saya pikir yang luar biasa. Pertama adalah bagaimana perjuangan sebagai seorang istri untuk menjadi seorang istri solehah, kemudian menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang yang menjadi apa ya, nafkah ya, menjadi mencari nafkah untuk keluarganya gitu kan. Dan ini adalah, saya pikir ini tidak mudah dan terbukti perempuan banyak melakukannya, dan ini kita lihat salah satunya banyak di Nahdlatul Aisyah dan di Aisyah. Selanjutnya Bapak Ibu Dewi Sartika. Kalau di Bandung itu ada Dewi Sartika. Beliau adalah pejuang perempuan dalam bidang pendidikan. Di sini beliau mengatakan bahwa anak perempuan harus dididik dan dibina agar menjadi manusia yang dapat mengemban potensi dan supaya kemudian hari mereka menjadi ibu yang baik gitu ya. Karena saya pikir ibu yang baik itu adalah dulu dari anak-anak yang dididik dengan baik. Anak-anak yang kemudian diasuh secara positif. Dan ini diperjuangkan oleh Dewi Sartika. Dia membuat sekolah bagi kaum perempuan di Bandung, sampai sekarang masih ada. Bahkan ada Jalan Dewi Sartika di Bandung itu. Dan sosok perempuan dalam pandangan Dewi Sartika adalah seseorang yang harus menjadi ibu yang baik, sanggup melindungi keluarga, sehingga melahirkan generasi-generasi yang baik gitu ya. Jadi cikal bakal generasi ibu yang baik, generasi yang baik itu memang sebetulnya adalah dari rahim-rahim perempuan yang baik gitu ya, yang berjuang. Di sini ada dari Aceh itu ada Cut Nyadin. Nah ini juga kalau Cut Nyadin itu mungkin berjuang mengangkat senjata ya. Ini di era-era perjuangan melawan Belanda itu, ini luar biasa juga betapa ketertindasan itu membangkitkan seorang sosok Cut Nyadin untuk turut berjuang, walaupun mungkin biasanya kan laki-laki, tetapi bagi dirinya bahwa perempuan juga bisa, dan terbukti bahwa beliau menyemangati kemudian mendampingi suaminya untuk menjadi pejuang. Ini adanya Ageng Serang. Beliau seorang sosok yang luar biasa, ahli strategi perang sebenarnya ya, karena dia juga adalah termasuk salah seorang dengan apa ya, sebagai seorang panglima perang, cerdas gitu ya, pemberani. Nah ini. Kalau ini mungkin yang era-era kekinian, Hajah Rangkayo Rasuna Said, beliau bahkan kalau apa ya, pejuang politik perempuan juga kalau tidak salah beliau itu, bagaimana beliau sampai menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Pertimbangan Agung waktu itu, bahwa perempuan itu memang harus memperjuangkan haknya. Ada kalanya memang perjuangan perempuan dan dilakukan perempuan gitu, tidak selamanya kita juga harus mengandalkan laki-laki. Maka beliau melakukan perjuangan salah satunya di kabinet waktu itu.
Kemudian ada Fatmawati. Ini mungkin kawan-kawan Nahdlatul Aisyah tidak asing dengan Fatmawati. Bahkan kalau dalam sejarah itu bahwa Fatmawati itu Nahdlatul Aisyah katanya gitu ya. Dan bahwa beliau itu seorang Nasiah gitu ya. Beliau itu seorang pendamping dari Bapak Soekarno dan memberi memotivasi Soekarno kemudian untuk menjadi seorang pejuang proklamator. Beliau kita kagumi. Nah, lantas seperti apakah nilai-nilai yang dapat kita teladani daripada sikap para pahlawan itu? Ada beberapa hal. Saya pikir pertama betul seperti tadi yang disampaikan Bapak Ustadz Sholihuddin Zuhri, nilai spiritualitas dan keimanan. Ya, kalau kita tidak punya keimanan, keyakinan, perjuangan itu tidak fokus ya seperti itu. Ini penting dan ini menjadi tujuan utama gitu ya, dan energi utama seseorang untuk berjuang. Kemudian keberanian, berani. Sementara orang lain takut, sementara orang lain itu masih merasa sudahlah, mungkin ada yang merasa aman-aman saja mungkin, tetapi bahwa dengan berani bahwa kita memang harus melakukan perubahan, berani berubah dan melakukan perubahan itu sendiri ya. Nah ini, kemudian rela berkorban. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baik itu hanya melalui pikiran, mungkin kita berpikir ide-ide, gagasan, kemudian energi gitu kan. Kemudian pengorbanan kita berkorban dengan harta, waktu ini ya. Tentu itu menjadi alat-alat perjuangan kita ya yang harus kita sumbangkan. Kemudian membela kebenaran dan keadilan. Perjuangan yang sesungguhnya adalah demi kebenaran dan keadilan. Kalau yang diperjuangkan bukan kebenaran dan keadilan, maka itu adalah bukan perjuangan saya pikir ya, dan itu bukan sifat seorang pahlawan itu mungkin ya. Kemudian cinta tanah air. Ini tidak ada hal lain yang membuat kaum laki-laki ataupun perempuan berjuang untuk membela bangsa Indonesia ini dalam konteks NKRI selain adalah rasa cinta tanah air. Dan selanjutnya adalah kesatria, keberanian. Seorang yang berani, yang jujur ini sikap satria ada pada diri laki-laki ataupun perempuan ya. Refleksi gerakan Nasiah, Bapak Ibu dan Nasiah yang saya cintai dan saya banggakan dalam meneladani perjuangan para pahlawan, saya pikir ada beberapa hal. Pertama adalah berjuang dalam dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Ini kita ya, bahwa apa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang menuju kebaikan dan mencegah kemunkaran. Jadi kalau kita bernasiah, yakin nggak itu untuk kebaikan? Jika itu untuk kebaikan, maka giatlah. Tapi kalau itu adalah untuk kemungkaran, maka jauhilah dan jangan sama sekali itu dilakukan. Kemudian Nahdlatul Aisyah dalam konteks menandai perjuangan pahlawan itu adalah seseorang yang rela berkorban waktu. Yang kami pahami, yang saya pahami itu bahwa Nahdlatul Aisyah adalah usia-usia produktif ya. Kalau orang bilang itu emak-emak rempong ya, usia-usia di mana amanahnya itu ya, sedang punya bayi, sedang hamil, baru melahirkan, dan itu usia-usia itu sedang meniti karir gitu kan, dan itu sedang bagaimana memperjuangkan keluarga juga, itu usia-usia itu luar biasa gitu ya. Dan saya pikir dalam Nasiah itu adalah orang-orang yang tangguh ya. Dia berkorban waktu. Bagaimana waktu yang sama 24 jam seluruh dunia, tetapi tetap bisa membagi waktunya. 1 hari atau beberapa jam untuk bernasihatul Aisyah. Beberapa jam untuk misalkan mengikuti pengajian. Beberapa jam untuk mengisi kajian. Beberapa jam untuk mengadakan baksos dan sebagainya. Beberapa jam dan sebagainya. Kemudian menyumbangkan tenaga untuk gerakan. Ini luar biasa ya. Walaupun sebetulnya di rumah juga mungkin sangat hektik, di tempat pekerjaan juga mungkin sangat, pekerjaan itu begitu menumpuk, tetapi Nahdlatul Aisyah tenaganya luar biasa saya pikir. Dan pikiran, ini kadang-kadang bernasihatul Aisyah itu saya pikir itu sesuatu yang kalau real betul-betul bernasihat itu pasti dia akan berpikir, ini bagaimana dan gerakan ini harus dibawa kemana, harus diperjuangkan seperti apa gitu, agar wujud visi misi itu memang tercapai. Kemudian yang selanjutnya materi, pengorbanan materi. Karena bernasihat itu tidak ada yang tujuannya materi. Bahkan misalkan kita akan kunjungan kemana dan sebagainya gerakan,
pasti kita tidak akan pertimbangan materi dari mana ya uangnya. Pasti kita kalau ditimbang-timbang, dipikir-pikir biayanya itu tidak akan ini ya, karena itu sifatnya itu adalah ya ikhlas gitu ya, bahwa perjuangan ini membutuhkan materi dan materi itu adalah ya dari diri kita sendiri. Nah itu ya. Kemudian berjuang di Nasiah dalam rangka memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan kaum perempuan dan anak. Kenapa saya selalu mengatakan perempuan dan anak? Karena memang core perjuangan Nasyaatul Aisyah itu adalah perempuan dan anak, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Gitu. Dan ini memang banyak ladang-ladang perjuangan yang ada di dalam bagi kaum perempuan dan anak ini. Mungkin kalau Dokter Rahma itu berjuang dalam kesehatannya dok ya, apalagi sekarang ini sedang COVID ini luar biasa dok. Semoga dokter selalu sehat ya. Semoga Allah menganugerahkan dokter kesehatan. Ini luar biasa. Kemudian Nasiah adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Kita adalah bagian dari negara Republik Indonesia, maka kita wajib mencintai NKRI. Kita bagiannya, maka kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan anak-anak di bangsa ini. Itu ya. Kemudian Nasiah adalah sosok yang baik budi pekertinya ini. Ya tentu saja Nasiah itu adalah seseorang yang memang harus memberikan keteladanan. Perilakunya jujur, suka menolong, berbudi pekerti yang baik, santun, rajin belajar, bekerja digemari, belajar terdidik tiap hari, bekerja digemari, itulah Nasyaatul Aisyah. Kemudian ikhlas berjuang dalam bernasiah. Itu hanya sedikit refleksi gerakan yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu kawan-kawan Nasyaatul Aisyah sudah melakukan lebih dari itu dalam rangka gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak Nur Wahid, karena saya bukan ustazah ya, dan luar biasa saya dipertemukan dalam forum yang mulia ini dengan Bapak Solihudin Zuhri. Terima kasih ilmunya Bapak Ustadz. Alhamdulillah pertemuan ini cukup sangat berkah ya. Terima kasih ilmunya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Mohon maaf apabila mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya. Ingatan saya yang pendek, selebihnya adalah apabila ada ilmu sedikit pun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakillahirran katsiro. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan kepada Ibu Dewi Mulani, Ketua Pimpinan Wilayah Nasyaatul Aisyah Provinsi Jawa Barat. Bapak Nur. Ya. Mulyani. Anak saya komen. Mulyani. Oh iya, mohon maaf. Mama bukan Mulani tapi Mulyani. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Baik, kita langsung aja ke diskusi ya. Masih ada waktu sekitar berapa ini? 40 menit. Bagi hadirin hadirat yang ingin memberikan tanggapan, pendapat maupun bertanya bisa raise hand atau bisa ketik di chat ya, untuk menyampaikan ataupun bertanya. Oh ya, di sini alhamdulillah hadir ya tadi Ketua PDPM Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Purwakarta, Kang Cecep Dinda Setia Hidayat, ya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan oh ya, kami persilahkan ya kepada Bapak Ibu para hadirin yang ingin bertanya terkait dengan kepada dua pemateri yang luar biasa ini, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Biasanya kalau tidak bertanya itu pilihannya dua, satu sudah paham gitu kan, yang kedua bingung mau bertanya apa gitu. Nah ini saya kurang tahu ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, sembari menunggu ya yang ingin bertanya ya bisa raise hand maupun memberikan chat. Ada beberapa rangkuman ya yang bisa kita
ulik juga bahwa memang di dalam kita berdakwah itu harus memiliki yang namanya worldview ya, kata Gus Solah ya, Ustadz Salahuddin ya, yaitu worldview itu apa? Yaitu sebuah keyakinan, dan keyakinan di sini adalah dilandasi pada tauhid, dan dengan semangat tauhid inilah kita bisa menjadi para pahlawan itu tidak memiliki mental pengecut dan juga penakut. Nah, untuk itu memang kita sebagai para kader di Pemuda Muhammadiyah dan juga Nasiah, memang langkah utama sebagai modal awal sebagai seorang kader harus memiliki worldview, yaitu salah satunya adalah tauhid tadi. Nah, ini salah satu yang disampaikan ya oleh Gus Solah ya. Nah, sisanya nanti akan saya bacakan ya setelah kita selesai ya. Nah, sebelumnya kepada Bapak Ibu, sekali lagi ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kalau tidak paling saya ingin bertanya kepada pertama ke Ustadz Salahuddin Zuhri. Yang pertama adalah bagaimana caranya biar para pemuda dan juga nasiah ini tetap semangat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap daerahnya dengan kondisi apapun. Karena memang khususnya di Kabupaten Purwakarta kita juga memiliki berbagai macam kendala-kendala dalam berdakwah. Nah, yang kedua kepada Bu Dewi Mulyani ya, mungkin kami mohon sarannya juga bagaimana biar kader-kader nasiah ini khususnya di Purwakarta juga tetap beraktivitas berdakwah di tengah-tengah kesibukan mereka. Baik, mungkin bisa dijawab ya, bisa ke Gus Solah dulu atau Bu Dewi, mangga. Monggo, Ustazah. Monggo silakan Ustaz. Mangga. Ini saya tahun 2016 ada festival kejuaraan dunia di Purwakarta. Yang saya ingat itu Sampurasun. Ini untuk memasukkan frekuensi. Oke. Pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Nur Wahid, cara MNA semangat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, saya kira harus pasang terlebih dahulu, pasang cita-cita. Seseorang ketika tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, tidak punya harapan, maka ia tidak punya semangat di dalam menjalankan apapun. Bahkan para ulama mengatakan akbarul qatli qatlul amal. Pembunuhan terbesar itu adalah pembunuhan cita-cita. Nah, kalau orang-orang nggak punya cita-cita, ya selesai. Lah, menjadi permasalahan selanjutnya adalah apa sesungguhnya cita-cita terbesar kita. Nah, karena kita iman, karena kita punya tauhid, cita-cita terbesar kita itu apa? Di antaranya mungkin surga. Lah, surga itu kan tahapnya banyak. Maka tentunya kita memilih. Pilih kelas VIP atau ekonomi. Kalau VIP cukup dengan iman saja. Al-Qur'annya bilang gitu. Orang iman duduk itu sudah dapat pahala. Tetapi orang iman yang bergerak dan berbuat, ia mendapatkan maghfirah, diangkat derajatnya, dan mempunyai kualitas surga yang istimewa. Lah, maka cita-cita ini harus kemudian divisualisasikan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping kita harus mempunyai cita-cita di dalam perjuangan sehingga memunculkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang kedua, di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada cinta. Karena gini, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Al-Quran mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kamu akan diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Artinya dalam dua kondisi ujian Allah itu bagaimana agar kemudian kita mempunyai tenaga, kekuatan yang mampu menghadapi setiap situasi.
Lah, salah satu tenaga atau amunisi yang kuat adalah cinta. Saya ingin memberikan teori ini yang kemudian dikemukakan oleh para ahli tasawuf. Teorinya mungkin gini, ini mungkin khusus untuk Mas Nur dan kawan-kawan yang lain, kalau mau dicatat silakan. Teorinya gini, cinta itu pasti ada derita. Cinta tanpa derita, no way, tidak ada jalan. Namun ketika derita itu didasarkan kepada cinta, maka derita itu akan musnah. Artinya apa? Seberat apapun permasalahan dalam perjuangan di pemuda ataupun NA, karena ada dorongan cinta, mudah. Maka kalau kawan-kawan tahun 90-an, yang lahir tahun 90-an, yang sering nonton film Kerasakti, Cut Patkai bilang gimana? Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Artinya gini, di dalam cinta itu ada bukti penderitaan, dan penderitaan itu harus dilakukan. Artinya apa? Penderitaan itu sebuah pengorbanan. Seorang ibu cinta anaknya, ia harus menderita, mendidik. Maka kaidahnya gini, in aradta alla tat'ab fat'ab alla tat'ab. Kalau engkau tidak pengen capek, maka sekarang harus capek agar besok enggak capek. Saya ulang, in aradta an ta'rifa in aradta alla tat'ab fat'ab alla tat'ab. Kalau engkau tidak pengen capek hari ini, maka bercapek-capeklah agar engkau tidak capek. Maksudnya ingin capek besok dengan kebodohan, sekarang harus capek belajar. Kalau nggak pengen besok capek dengan nerakanya, sekarang harus capek dengan ketaatannya. Kalau nggak pengen besok PMNA capek dengan hilangnya generasi, maka sekarang harus capek berbicara kaderisasi. Kalau nggak pengen capek besok negara kita bubar, maka sekarang kita harus capek untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Saya kira minimal dua itulah. Tumbuhkan cinta. Yang kedua tadi, cita-citanya diperjelas. Saya kira itu. Monggo Ustazah. Terima kasih. Ya, monggo dipersilahkan ya, Bu Dewi. Baik, Ustaz. Bagaimana biar kader Nahdlatul Aisyah di Purwakarta tetap bisa dakwah di tengah kesibukannya ya? Wah, ini luar biasa pertanyaannya ya. Caranya adalah niat, saya pikir pertama adalah ya diniatkan ya. Nahdlatul Aisyah itu memang saya pikir tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal itu ya. Hanya saja mungkin dakwah melalui apa gitu kan. Sekarang itu saluran dakwah banyak. Dakwah di mana gitu kan. Kebetulan kan banyak juga mungkin ada yang pendidik gitu kan. Ada yang di bidang kesehatan, ya lakukanlah di lingkungan-lingkungan yang terdekat yang memungkinkan saya pikir ya. Itu ya. Kemudian yang kalau dakwah itu memang harus belajar ya sebetulnya ya. Seperti volume yang sekarang ini. Saya belajar dari Ustadz Salahuddin, ini luar biasa. Kemudian dimulai dari yang terdekat saya pikir ya. Karena kalau gini, saya asumsikan saja bahwa dakwah itu bagi kita adalah sebuah giat, sebuah gerakan gitu ya. Karena kita adalah gerakan dakwah ya Nahdlatul Aisyah. Maka itu memang kita sudah niat, sudah punya rencana dakwah. Adapun sifatnya yang misalkan rutin, yaitu memang kita harus harian. Kalaupun misalkan yang terkecil apa, manakala kita mengadakan kegiatan-kegiatan rutin, apakah itu bulanan, apakah itu mingguan, biasanya kan suka ada kuliah 7 menit, kuliah 3 menit, atau berapa menit gitu kan, saling mengingatkan, itu kan saya pikir itu yang paling mungkin bisa dilakukan terdekat ya, sebelum jauh mungkin menjadi apakah itu seorang mubalik dan sebagainya. Dan banyak cara. Kalau sekarang itu medianya banyak ya, apalagi di era virtual ini saya pikir bisa melalui video, banyak media sosial yang bisa kita gunakan ini. Ini seperti itu ya. Dan kalau saya melihat upaya dengan adanya acara ini pun adalah salah satu upaya dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Aisyah di Purwakarta. Hanya mungkin lebih semangat lagi gitu ya, dan gerakan-gerakannya itu lebih digiatkan lagi.
Itu mungkin Ustadz kurang lebih sama aja. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah mulai bermunculan ya. Pertama dari Ibu Ade Kartini ya, ditujukan kepada Ustadz Solahuddin. Bagaimana strategi nahi mungkar bagi teman seperjuangan di persyarikatan yang terindikasi giat dan geraknya mulai luntur dari nilai-nilai ajaran Ahmad Dahlan khususnya. Umumnya berkat itu hanya marudhatillah. Solusi yang bisa diupayakan seperti apa? Mohon pencerahannya. Oke, ya. Terkait dengan strategi kawan-kawan yang sudah mulai luntur di dalam nahi mungkar, saya kira kemudian ini misorientasi. Kiai Ahmad Dahlan di dalam mendirikan Muhammadiyah, silakan dibuka dalam tafsirnya Syekh Ali Asobuni atau Syekh Satibi, bisa dibuka nanti. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair dan seterusnya itu, kalimat ma'ruf dan nahyi mungkar itu menjadi salah satu alasan utama. Bahkan maaf, Kiai Haji Suja mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai maziyatul khauf, mempunyai keistimewaan dalam ketakutan. Dalam bahasa kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pengecut. Pengecut dalam hal tertentu. Apa pengecutnya? Dia betul-betul takut betul ketika membaca ayat terkait ancaman bahaya sehingga ia khawatir agar tidak kena bahaya itu. Maka bagaimana cara kemudian agar tidak kena bahaya itu? Maka kemudian beliau kekhawatirannya itu tinggi sampai kemudian ketika ada nabaul azim, kabar-kabar bahaya, berita-berita yang berbahaya di dalam Al-Quran selalu ia ulang dan ia selalu mencari solusinya. Termasuk yang kita kenal di dalam Muhammadiyah ada teologi al-ma'un. Silakan dibuka. Celaka orang yang sholat. Diulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Dia maziyatul khauf, mempunyai ketakutan yang istimewa. Lah artinya apa? Jangan sampai kemudian kita miss orientasi di dalam organisasi. Lah tentunya agar tidak miss orientasi di dalam organisasi, bagi kawan-kawan yang sudah mulai ya tidak berani mengeluarkan taring di dalam nahyi mungkar, maka perlu apa yang disampaikan Ustazah Dewi tadi benar. Semua itu harus diilmui. Orang itu kalau tidak tahu, maka dia tidak berbuat. Rumusnya, kaidahnya, saya ulang lagi, matolat fikratum ri'in qatun illa fahima. Rumusnya orang itu kalau berpikir ia akan tahu. Kalau kalau berpikir ia akan faham. Kalau faham maka dia akan tahu. Kalau tahu maka dia akan berbuat. Ini rumus dasarnya. Sehingga kemudian karena ia berbuat dari sebuah pengetahuan, dari sebuah pemahaman, maka apa yang ia lakukan itu menjadi sebuah kemantapan, tidak menjadi sebuah permasalahan di dalam sebuah pergerakan. Maka ini senada dengan pernyataan Allahu yarham Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Roh dari Muhammadiyah itu ya kajian. Artinya apa? Secara luas, kita pahami secara luas. Berbicara kajian secara luas hari ini itu ya harus berilmu. Ya mungkin seperti ini kita diskusi. Mungkin literasi kita perbanyak. Mungkin diskusi kita lebih masifkan dan lagi dan sebagainya. Nah itu bagian agar kemudian nahyi mungkar tetap berjalan di tengah-tengah persyarikatan kita. Walaupun ngapunten, maaf, nahyi mungkar itu pilihan yang tidak sembarang dilakukan oleh orang lain. Walaupun saya kira hari ini Muhammadiyah memang ya masih melakukan nahyi mungkar, tetapi produksivitasnya tidak sebanyak amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, ini saya kira juga perlu masukan bagi kita pemuda Muhammadiyah, karena gimana pun itu pemuda menjadi ya anak panah, NA, pemuda dan kawan-kawan yang lainnya. Termasuk saya pesan ini khusus ke kawan pemuda ini, Ustazah. Khusus ke pemuda ini, ya. Pesan saya gini, agar kemudian juga memperhatikan nasy'atul aisyah. Wah, ini pesan saya ekstrim ini.
Kenapa demikian? Gini, yang saya maksud bukan memperhatikan dalam artian lain, tetapi mempunyai artian seperti ini sebagaimana yang dikatakan Syekh Syauqi. Al-ummu madrasatun idza a'adatta syabun al-arab. Ibu itu adalah madrasah, tempat pendidikan anak. Jika engkau mempersiapkan tempat pendidikannya atau madrasahnya, maka engkau mempersiapkan generasi yang tangguh. Artinya pemuda kalau punya istri nasihatul aisyah, disiapkan sekolahnya. Istri itu harus pandai. Istri itu harus kemudian mempunyai kapasitas. Jangan kemudian hanya sekedar istri diajari masak, tetapi tidak diajar berpikir, tidak dikuatkan keilmuan agamanya, tidak dikuatkan literasinya, tidak dibuka wawasannya. Nah, sehingga kalau itu sudah terbuka, saya kira ya nahi mungkar dan apapun itu lebih mudah. Saya kira itu Ustadz Nur Wahid, cukup satu saja agar kemudian bisa ditambahi oleh Ustadzah Dewi. Monggo. Baik, menarik ya. Jadi memang kita harus memperhatikan nasihat al-Aisyah juga ya sebagai pemuda ya. Ini pesan penting ini harus digarisbawahi. Baik, lanjut ya. Ini ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Bu Dr. Rahma ya. Barangkali silahkan kami persilahkan. Dan juga Bu Tanti ya setelah ini ya. Monggo Bu Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kepencet sebenarnya, nggak sengaja Raisa, ini tuh kepencet ya. Jadi karena sudah terlanjur ya, sudahlah nggak apa-apa. Jadi intinya kalau saya simpulkan tadi ya yang katanya Ustadz Soleh itu tadi, intinya ini ya, pemuda itu harapannya pemudi gitu ya. Ya, jadi itu ya. Jadi pemuda itu memang harus istilahnya mengayomi lah sebagai ya ini kan ya nantinya akan menjadi kawam di rumah tangga gitu kan. Sekaligus pesan untuk yang akan melangsungkan akad minggu depan pada Pak Nur Wahid gitu ya. Selamat gitu ya. Mohon diperhatikan nantinya pasangannya seperti itu ya Pak ya. Ya, terus kemudian ini yang berikutnya adalah ketika kita mau melangkah gitu ya. Melangkah itu berarti hasil dari apa yang kita dapatkan gitu kan. Tadi kan dibekali dengan ilmu dari kajian gitu kan. Intinya kita ketika kita mau action harus ada input dulu ke dalam otak kita gitu kan. Jadi itu diisi dengan ilmu-ilmu sehingga nanti outputnya kita akan bergerak seperti pemahaman kita. Seperti itu ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Kalau salah pemahaman saya tolong diluruskan. Jadi itu sih yang ini saya pahami dari penjelasannya tadi Bapak. Kemudian ketika ini fenomena juga ya di Purwakarta. Jadi gini yang saya perhatikan, sebenarnya kader-kader di sini gitu kan di Purwakarta itu inputnya bagus Pak, pemahamannya bagus, yang ngerti lah kalau masalah seperti itu harus seperti ini gitu kan. Tapi hanya berhenti di tataran konsep gitu loh. Actionnya itu minim gitu kan, sehingga pergerakannya sendiri ya minim, tidak dirasakan oleh masyarakat. Sementara masyarakat itu akan mengakui keberadaan suatu organisasi atau pergerakan itu jika masyarakat itu merasakan manfaatnya. Itu sih kalau perhatian saya sendiri untuk kader-kader Muhammadiyah yang ada di Purwakarta itu. Ya gitu, jadi untuk hal yang seperti itu solusinya seperti apa gitu loh. Saya sendiri juga mikir, akhirnya saya sebagai orang Surabaya gitu kan, saya bukan asli di Purwakarta, yowes lah bonek aja, yang penting melaku kayak gitu kan. Intinya seperti itu sih kalau saya, atau ada langkah yang terbaik lagi dari pemikiran saya, gitu mohon masukannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, betul sekali ini Gus Salah ya, memang benar ya. Jangan sampai kita dikatakan sebagai kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Nah, itu bagaimana nih solusinya dari Pak Ketua PDPM dan juga Ibu PWPM ya. Kami persilahkan.
Mungkin dari Bu Dewi dulu ya, silahkan Bu. Baik, Ustaz Nur, Bu Rahma, luar biasa ya. Kalau apa ya? Kalau saya pikir ketika kita di organisasi itu kita sudah punya rencana, Bu Rahma. Kita sudah punya rencana. Jadi tidak ada alasan, tidak ada gerakan saya pikir. Punten ya, kok ekstrim gitu. Iya, bahkan jadi gini, kalau saya bicara Nasihatul Aisyah, kita kan gerakan Nasihatul Aisyah gitu kan. Maka bergerak gitu kan, memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak bukan gerakan Nasihatul Aisyah, cicingan Nasihatul Aisyah. Gitu kan. Cicing, diam. Maka rencanakan, ketika kita merencanakan harus ada perencanaan dari awal tuh sudah ada perencanaan, bahkan perencanaan bisa di tengah gitu, Bu Rahma. Kenapa tidak merencanakan kembali ya gerakan kita? Dan rencanakanlah sesuatu yang akan dikerjakan, sesuatu yang mungkin dikerjakan, sesuatu yang bermanfaat dikerjakan. Kalau saya, yang kamu sukai deh, yang kita sukai apa gitu ya, kerjakan yang kita kerjakan. Kalau nasihat yang terdekat-dekat saja, jangan terlalu jauh. Misalkan Purwakarta itu konteksnya adalah konteks, kalau saya melihat potensi ya, potensi kesehatan, maka bisa dakwahnya itu lebih kepada dakwah kesehatan. Itu sangat memungkinkan karena memiliki ahli di bidang kesehatan, Dokter Rahma. Ini potensi, ini luar biasa saya pikir ya, Dok. Menurut saya ya. Jadi bahwa giat-giat kita itu adalah dakwah gitu ya. Kapan itu ya kita rencanakan gitu kan. Apakah rencana itu harus jauh-jauh hari? Tidak mesti. Mungkin ketika kita bertemu, yuk melalui rapat kita ada rencana ini gitu. Bahkan secara internal, dakwah internal saya pikir ya ini, apakah kita sudah melakukan penguatan secara internal, bentuknya apa? Minimal yang sifatnya itu formal, informal, non formal dalam nasiah itu. Selebihnya adalah karena kalau di nasiah kita upayakan bahwa gerakan Nasihatul Aisyah itu punya dua kepentingan. Pertama adalah kepentingannya membangun secara internal, selebihnya adalah membangun secara eksternal tadi untuk masyarakat ya itu. Jadi kalau organisasi tanpa ada gerakan, saya pikir bukan organisasi, apalagi itu ada di dalam Muhammadiyah gitu kan, sekecil apapun gerakan itu. Dan saya merasa potensi Purwakarta ini luar biasa. Hanya kita tinggal menghayukan saja sih. Mungkin forum ini sekarang juga bisa jadi salah satu konsolidasi, saling menguatkan. Kita mau gerakan apa nih? Misalkan bulan depan. Tidak mesti yang berat-berat, tidak. Ini pun adalah gerakan. Begitu, Dr. Rahma. Termasuk untuk wilayah pun kami memang rencananya di bulan depan itu akan membuat membuat rencana rapat kerja wilayah, musyawarah kerja wilayah, karena memang kita harus merencanakan. Kita punya 2 tahun bonus untuk Nasihatul Aisyah, bukan bonus ini ya, amanah gitu ya. Saya pikir ini harus direncanakan, karena kalau tidak direncanakan, kita los saja, waktu kita tidak terasa, oh udah 4 tahun ternyata, misalkan itu. Kita sudah melakukan apa aja nih, gitu kan. Kehilangan begitu saja. Padahal sebetulnya peluang dakwah di Nasihatul Aisyah itu luar biasa banyak kalau dipikir ya. Tapi tentu saja kita sekuat yang kita bisa, yang kita mampu, itu yang kita lakukan ya. Karena gini, keluarga tetap utama, tetapi bernasihatul Aisyah harus diutamakan. Harus ada waktu. Itu mungkin mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih, Mangga. Baik, dari Gus Solah mau menambahkan? Ya. Oke. Ini sambil saya belajar bahasa Sunda ini. Cicing tadi apa diam ya, Teh? Cicing itu diam, tidak bergerak. Not move. Apa kalau bahasa Jawanya, Ustaz? Bahasa Jawanya apa? Cicing.
menang. Menang. Menang baik ya. Menang ya. Ya. Oke. Ya, ini Dokter Rahma ya. Dokter Rahma ini bonek ini. Oke. Saya masuk. Gini. Saya sering kali ketika melakukan sesuatu itu mesti saya awali atau saya pijaki dari sebuah wahyu atau kemudian dari sebuah hadis agar kemudian saya juga mempunyai kemantapan secara pribadi yang kemudian nanti bisa ditularkan kemanapun. Jadi kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Rahma terkait kemudian berarti apa yang kita lakukan harus berbasis keilmuan. Iya, memang kalau berbicara Islam ya itu ayatnya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengerjakan sesuatu yang engkau tidak punya keilmuannya. Karena pendengaran, penglihatan dan afidah, fuad. Fuad itu berbeda dengan kolbun dengan kabidun. Kalau kabid itu hati secara fisik. Kalau kolbun itu tempat yang berbolak-balik muqallab. Tapi afidah itu sudah memilih. Lah memilih itu atas dasar apa? Atas dasar keilmuan. Nah, maka ilmu yang melalui pendengaran, penglihatan, ataupun pertimbangan itu yang berubah menjadi afidah, lalu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya itu nggak bisa memberi, maka harus punya. Kaidahnya faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya nggak bisa memberi. Kalau ia tidak punya pengetahuan, ya nggak bisa memberi. Kalau kemudian dia pengen memberikan solusi, sedangkan ia tidak pernah bergesekan dengan gerakan, dengan urusan-urusan terkait dengan solusi pergerakan, ya juga nggak bisa. Maka memang di pergerakan Nasyiatul Aisyah ataupun pemuda kita memang dilatih sekaligus kita kemudian juga harus menuntut diri untuk memberikan solusi. Ayatnya gini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Penciptaan langit dan bumi siang malam berganti, la ayat, ada tanda-tanda. Tanda-tanda itu solusi. La ayat bagi orang yang berpikir, liulil albab. Maka rumusnya harus berpikir, harus berilmu dan punya. Maka harus punya perbendaharaan ketika sudah memasuki dunia pergerakan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kalau kemudian kita mengatakan kita ini kan pergerakan Nasyiatul Aisyah pemuda, tapi minim action. Lah, saya kira itu apa ya? Hari ini yang mulai, maaf ya Ustazah, ini mulai banyak hari ini menjangkit generasi kita. Jadi istilahnya itu kalau di Jawa istilahnya itu apa ya? Giliran kemudian saat dibutuhkan untuk tempur, untuk eksekusi, untuk melakukan action, nggak ada. Nol. Lah, kenapa demikian? Ini sesungguhnya apa yang terjadi kok bisa demikian? Maka tolong diingat lagi. Tujuan kita berorganisasi itu apa? Maka di awal harus betul diperjelas. Maka Imam Ghazali itu bilang gini, jadid niata. Perbaruilah niatmu dalam setiap tindakan, termasuk di dalam organisasi. Kebetulan di Pemuda Muhammadiyah, ini karena saya di Jogja ya, saya membaca peluang gini. Pemuda itu kan mempunyai trilogi. Yang pertama al-Islam atau keislaman. Yang kedua kewirausahaan. Yang ketiga adalah masyarakat dan politik. Artinya sesungguhnya ranah geraknya meliputi ini. Walaupun nanti bisa melebar. NA pun saya kira juga punya. Maka geraknya harus melalui ini, melalui dua cara.
Satu, yang pertama melalui cara formal, yaitu kaderisasi formal. Yang kedua, kaderisasi fungsional yang sudah diatur di dalam rambu-rambu organisasi kita. Jadi maaf Dr. Rahma, kalau kemudian kok minim action, itu saya tanyakan ngapain saja. Kemudian ketika kita di organisasi kok kemudian minim action. Karena di organisasi itu memang seharusnya senantiasa memunculkan aksi. Jadi organisasi itu bukan orang yang diam, tetapi orang yang senantiasa memunculkan aksi. Yang kedua, kenapa kok kemudian sedikit aksi? Sebagian hal orang mengatakan gini, karena hari ini kualitas tidak dipunyai oleh seseorang. Yang kedua, karena hari ini isi tas lebih didahulukan oleh seseorang. Bisa dipahami ya? Di kualitasnya kurang, tetapi yang didahulukan isi tas. Sehingga yang ada adalah selalu berlagak formalitas tetapi tidak berkualitas. Jadi kemana-mana lagaknya formal, kegiatan formal-formal diikuti, tetapi tidak berkualitas, tidak berdampak. Karena sesungguhnya formalitas untuk mengejar isi tas. Lah ini kesalahan. Maka luruskan niat, ilmunya diperbanyak. Ya, harus siap bergesekan dan bertumpuk. Karena mutiara berlian itu menjadi istimewa karena gesekan waktu dan gesekan peristiwa. Tanpa gesekan dan tanpa tempaan waktu dan peristiwa, maka mutiara berlian tidak akan terwujud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Baik, nampaknya masih ada yang bertanya, tetapi waktu sudah mendekati asar ya. Mohon maaf kepada Bu Tanti ya dan juga Pak Hendra Prasetyo yang pengen bertanya. Namun mungkin nanti kita bisa di luar ini ya, di luar forum, barangkali ingin langsung kontak ke Bu Dewi maupun ke Kang Salahuddin, bisa dipersilahkan ya. Baik, mungkin itu saja dan izinkan saya merangkum ya yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri ini. Yang pertama adalah memang menjadi seorang pejuang itu harus memiliki al-ilmu, sehingga kita tahu yang diperjuangkan. Yang kedua juga harus punya strategi atau pemetaan, dalam bahasanya Ibnul Qayyim yaitu al-hikmah. Yang ketiga harus memiliki kesabaran sehingga para pejuang itu tidak gampang mutungan. Yang berikutnya adalah harus memiliki mentalitas ataupun tidak memiliki mentalitas pengecut. Dan yang terakhir adalah tidak berharap terhadap makhluk, hanya berharap kepada balasan dari Sang Kekasih yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan selanjutnya agar aktivitas dakwah ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu kita tumbuhkan cinta dan juga cita-cita dari para kadernya. Dan juga sebagai seorang pejuang juga harus berani berjuang dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, rela berkorban waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa meneladani para pahlawan, khususnya pahlawan perempuan ya, para perempuan muslim yang luar biasa yang berjuang untuk agama dan juga bangsanya. Dan mungkin itu saja sedikit rangkumannya. Nanti insya Allah hasil dari kajian ini kita rekam juga dan kita upload ya, kita unggah di channel YouTube. Dan nanti barangkali bisa diulas kembali. Terima kasih, saya Nur Wahid Abdul Majid selaku moderator dan juga MC. Mohon maaf apabila kesalahan. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Albirru manittaqa nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih. Terima Bu kasih Solah ya. dan Ibu Dewi. Terima kasih. Sami hatur nuhun. Semangat.